العالمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah kisah seorang ulama besar yang zuhud yang bernama Muhammad bin Abdullah. Pada satu ketika sahabatnya meninggal. Lalu ulama ini ikut mengantar sahabatnya ke kuburan. Setelah jenazah sudah dimasukkan ke dalam kubur, lalu semua orang meninggalkan kuburan dan termasuk ulama ini, Muhammad bin Abdullah ini pun juga meninggalkan kuburan. 8 bulan kemudian ulama besar ini bermaksud untuk berziarah ke kuburan sahabatnya tadi. Sebelum dia berziarah ke kuburan, malam harinya dia bermimpi. Mimpi ketemu sahabatnya yang sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Dalam mimpi itu, ulama besar ini yang bernama Muhammad bin Abdullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi sahabatnya yang sudah meninggal tadi tidak menjawab sedikit pun. Dia melihat bahwa wajahnya pucat seolah-olah ketakutan. Lalu ulama besar ini bertanya, ada apa denganmu? Wajahmu tadinya waktu masih hidup wajah yang tampan, tapi sekarang kenapa wajahmu pucat ketakutan seperti ini? Lalu dijelaskanlah, semenjak jasadku terpendam di dalam kuburan ini, maka datanglah malaikat kepadaku sehingga memberikan pertanyaan dan memperlihatkan dosa-dosa semasa hidupku, sehingga dosa-dosa itu bertumpuk banyaknya, sehingga malaikat memukulkan tongkatnya, memukulkan cambuknya kepadaku.
sehingga tubuhku hancur berantakan dan terbenam di dasar bumi dan terbakar dengan api yang membara. Itulah keadaanku selama ini. Lalu datanglah bulan yang sangat dinantikan itu, yakni bulan Sya'ban. Maka dengan kedatangan bulan Sya'ban itu, datanglah suara dari langit, "Wahai malaikat, hentikanlah cambukanmu itu, karena ini adalah malam-malam nisfus Sya'ban, malam-malam yang berada di dalam bulan Sya'ban. Demi kemuliaan bulan Sya'ban, hentikanlah siksaanmu itu." Dengan demikian, ulama ini pun terjaga dan bangun. Dan berdasarkan riwayat ini, banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Paling tidak ada 4 kemuliaan bulan Sya'ban. Pertama, aksirus syam, dengan banyak-banyak melakukan puasa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyamu syahrin qattu illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna puasa sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa selama dalam bulan-bulan tertentu kecuali dalam bulan Sya'ban. Artinya di bulan-bulan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu banyak puasanya, kecuali bulan Ramadan memang sebulan penuh. Di dalam bulan Sya'ban Rasulullah banyak melakukan ibadah puasa. Maka itu amalan yang utama bagi kita dalam bulan Sya'ban ini adalah menjalankan ibadah puasa berdasarkan hadis yang sahih untuk kemuliaan bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, tarfa'ul a'mal. Bulan Sya'ban itu juga dikatakan bulan diangkatnya amal ibadah kita selama ini. Diangkat ke langit sebagai catatan-catatan amal ibadah kita. Maka itu dalam riwayat disebutkan dalam hadis, "Wa huwa syahru tarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Fa'ahibba ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Kata Rasulullah bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya ke langit amal-amal ibadah kita selama ini ila rabbil alamin, kepada Tuhan penguasa alam. Maka fa'ahibba ayyurfa'a amali wa ana sha'im, maka aku paling suka, kata Rasulullah, tatkala amal ibadahku diangkat naik ke langit, maka ketika itu aku sedang menjalankan ibadah puasa. Maka itu ini adalah penting bagi kita. Ketika amal ibadah kita diangkat naik ke langit dan diganti buku catatan amal ibadah kita, maka hendaknya kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, tahdirur Ramadan. Bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ibarat kalau olahraga, maka bulan Sya'ban ini diibaratkan pemanasan. Sebelum orang lomba lari, tentu dia lari-lari kecil dulu sebagai pemanasan. Maka bulan Sya'ban ini bulan pemanasan bagi kita untuk melakukan ibadah puasa. Dengan kita melakukan ibadah puasa, maka nanti pada bulan Ramadan pun kita terbiasa dan kuat melaksanakan ibadah puasa.
Lalu yang keempat, yastabdilus siyam, yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk diberikan kesempatan kepada kita yang masih punya hutang puasa pada tahun yang lalu untuk menggantikannya dengan puasa, yakni mengqada puasanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka kepada kita, marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, apalagi di malam nisfus Sya'ban. Disebutkan dalam sebuah hadis, man ahya lailatal idain wa lailatas Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa orang yang menghidupkan malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan menghidupkan malam nisfus Sya'ban, lam yamut qalbuhu, maka insyaallah hatinya tidak akan mati ketika hati orang mati. Artinya apa? Hatinya akan bercahaya, hatinya akan menjadi lembut, dia akan menjadi orang yang taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, hidupkanlah malam-malam nisfus Sya'ban itu dengan melaksanakan ibadah apa saja yang kita mampu. Apakah solat tahajud, apakah solat duha, solat malam yang lainnya, serta membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Demikian khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله